Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komentar, share, dan subscribe. Selamat menonton. Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan memakai Bapak Ibu saudara-saudari dengan saya bukan karena saudara sekolah teologi, bukan karena saudara pendeta, tetapi ketika saudara berkata saudara mengasihi Tuhan, maka tanggung jawab kita adalah kita harus melayani Tuhan. Ada juga yang sering berkata, saya mau memimpin pujian tetapi suara saya jelek. Saya mau memimpin puji-pujian tetapi saya tidak bisa bernyanyi. Tetapi kadang di dalam kamar mandi, lagu sekuler, dia bisa nyanyi dengan sungguh-sungguh di kamar mandi. Tetapi ketika suruh memimpin pujian di gereja atau di ibadat rumah tangga, berkata, oh Pak Pendeta, saya tidak bisa memimpin pujian. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel YouTube ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru saja mampir di channel ini, semoga channel ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin membahas satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19 dengan perikop gembalakanlah domba-dombaku. Mulai dari ayatnya yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini di dalam pembahasan kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19 ini saya memberikan tema mengasihi Tuhan. Sekali lagi, mengasihi Tuhan. Ada begitu banyak orang percaya, ada begitu banyak orang Kristen yang mengklaim dirinya, yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang tidak mengerti apa itu mengasihi Tuhan. Apa artinya mengasihi Tuhan dalam praktek keseharian, dalam hidup sehari-hari. Banyak orang Kristen tidak mencerminkan bagaimana sikap dan tindakan mereka bahwa mereka mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini di dalam Injil Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19 ini saya berikan tema adalah mengasihi Tuhan. Banyak orang Kristen juga yang bernyanyi, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap
jiwaku. Tetapi pada kenyataannya banyak yang tidak mengerti apa itu mengasihi Tuhan, dan dalam kehidupan sehari-hari gagal melaksanakan prinsip mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, kesempatan ini kita membahas tema tentang mengasihi Tuhan yang tentunya berdasarkan Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-19. Pertanyaannya adalah, apa arti mengasihi Tuhan? Kita sering menyanyikan lagu-lagu bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tetapi pertanyaannya adalah, apa arti mengasihi Tuhan yang sesungguhnya? Apa arti mengasihi Tuhan yang sebenarnya? Berdasarkan Yohanes pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19 ini, ada beberapa hal penting yang akan kita renungkan yang berhubungan erat dengan tema kita mengasihi Tuhan. Sekali lagi pertanyaannya, apa artinya mengasihi Tuhan? Mari kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21 ini, mulai dari ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-15 berkata, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Arti mengasihi Tuhan di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan orang Kristen, yang pertama adalah mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Di dalam ayatnya yang ke-15 berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Garis bawahi kalimat yang berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi saya lebih daripada mereka ini? Ada beberapa penafsir yang menafsirkan ayat ini di dalam kalimat, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tetapi mari kita memperhatikan, sebelum kita membahas poin pertama ini jauh lebih dalam lagi, mari kita memperhatikan konteks ketika Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus. Ini terjadi sesudah Yesus bangkit, dan dia beberapa kali menampakkan diri, dan ini kali yang ketiga dia menampakkan diri kepada Simon Petrus. Maka ayatnya yang ke-15 berkata, sesudah sarapan. Jadi kejadian ini terjadi, peristiwa ini terjadi ketika sesudah sarapan. Jadi ketika Yesus bangkit, dia menyatakan diri kepada murid-muridnya, dan kesempatan ini juga kepada Simon Petrus dan beberapa murid yang bersama-sama dengan Simon Petrus. Kalau kita memperhatikan konteks ini, sebelum Yesus mengajukan pertanyaan kepada Simon Petrus, sangat menarik sekali bahwa sesudah sarapan. Peristiwa ini terjadi sesudah sarapan. Pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus ini terjadi sesudah sarapan. Tentunya Yesus tidak ingin sarapan mereka terganggu dengan pertanyaan ini. Itulah sebabnya Yesus menghargai murid-murid termasuk Simon Petrus. Yesus membiarkan keakraban itu terjadi, yaitu sesudah sarapan. Yesus tidak ingin supaya sarapan terganggu. Itulah sebabnya sebelum Yesus mengajukan pertanyaan itu kepada Simon Petrus, Yesus membiarkan mereka sarapan terlebih dahulu. Barulah Yesus mengajukan pertanyaan
apakah engkau mengasihi aku? Kepada Simon Petrus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tentunya tahu bahwa Simon Petrus adalah salah satu murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada waktu peristiwa penyaliban, penangkapan Yesus untuk mau disalibkan, Petrus beberapa kali menyangkal Yesus. Sebanyak 3 kali ya, Petrus menyangkal Yesus. Bayangkan, ketika seorang sahabat yang Anda kenal, hidup bersama-sama dengan Anda, melewati suka maupun duka, ketika sahabat itu menyangkal Anda bahwa sahabat itu tidak mengenal Anda, tentunya Anda kecewa, bukan? Sebagai manusia pasti kita kecewa, kita marah. Yesus bersama-sama dengan Petrus melayani. Tetapi ketika Petrus diperhadapkan dengan persoalan, dengan masalah, iman Petrus menjadi goncang. Padahal sebelumnya dia berkata kepada Yesus, "Yesus, aku rela kemana saja engkau pergi, aku rela bersama-sama dengan engkau. Bahkan ketika engkau mau masuk penjara pun aku akan membela engkau." Tetapi bayangkan saja, ketika peristiwa penyaliban terjadi, Petrus menyangkal Yesus. Ada 2 murid yang mengkhianati Yesus ya. Salah satunya adalah Yudas. Ketika Yesus bangkit, dia datang mencari Petrus. Apapun latar belakang daripada Petrus, meskipun Petrus pernah menyangkal Yesus, tetapi Yesus tetap mengasihi Petrus. Dan Yesus ingin mempercayakan pekerjaan pelayanan yang luar biasa kepada Petrus. Terkadang kehidupan kita, mungkin dalam hidup kita pernah jatuh bangun, kita pernah gagal sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang yang melayani Tuhan. Tetapi Yesus tetap mengasihi kita dan Yesus mau mempercayakan pelayanan bagi kehidupan kita. Nah, pada kesempatan ini tema kita adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Arti mengasihi Tuhan yang pertama adalah mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita kembali ke ayatnya yang ke-15. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kalimat apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi beberapa penafsir mengatakan bahwa kalimat apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini menunjukkan kepada murid-murid yang bersama-sama dengan Petrus pada waktu itu. Apakah Petrus mengasihi Yesus lebih daripada murid-murid yang ada bersama-sama dengan mereka pada waktu itu? Itu penafsir yang pertama. Penafsir yang kedua mengatakan bahwa karena waktu itu Petrus kembali kepada kehidupannya yang lama sebagai seorang nelayan. Dan peristiwa Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus ini pada saat itu terjadi di pantai. Tentunya ketika Petrus ada di dalam profesinya sebagai seorang nelayan, dan pada waktu itu ada perahu, ada kapal-kapal yang ada pada waktu itu. Dan Yesus mengajukan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tentunya penafsir kedua mengatakan bahwa apakah engkau mengasihi saya lebih daripada perahumu, lebih daripada pekerjaanmu, lebih daripada hobimu? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada pekerjaanmu? Itu beberapa penafsir. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, ini pertanyaan tentunya sangat penting di dalam hidup kita. Apapun penafsiran-penafsiran itu, yang paling utama berdasarkan ayat ini adalah kita mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Pekerjaan kita, pasangan hidup kita, hobi kita. Ketika kita mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka tentunya
Dengan sendirinya, dengan otomatis kita juga bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan baik, karena Yesus mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi. Maka arti mengasihi Tuhan, yang pertama berdasarkan konteks Yohanes pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-19 adalah pertama, mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bagaimana dengan Anda dan saya? Seringkali Anda yang sebagai seorang pekerja keras, orang yang bekerja, kadangkala saya temukan beberapa orang bekerja sampai hari Minggu lupa beribadat. Malah dia mencuri hari Minggu lagi untuk bekerja, tambah lembur lagi. Dia kurang puas. Tuhan sudah kasih kesempatan dia bekerja dari Senin sampai Sabtu, hari Minggu waktunya beribadat, dia masih pakai tambah hari Minggu lagi untuk bekerja. Atau ada beberapa orang yang hari Minggu dia gunakan untuk tidur-tiduran, karena hari Senin sampai Sabtu dia bekerja capek. Akhirnya hari Minggu tidak sempatkan waktu untuk beribadat. Padahal di dalam kehidupannya dia bernyanyi, "Aku mengasihi Engkau, Yesus." Tetapi dalam praktek kesehariannya, dia lebih mengasihi pekerjaannya dibanding mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti yang pertama kita mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Anda boleh bekerja, boleh bisnis, tetapi paling utama adalah kita mengasihi Tuhan lebih dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Dan tentunya ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan yang Bapak Ibu Saudara-saudara lakukan akan diberkati oleh Tuhan. Jadi yang pertama, arti mengasihi Tuhan berarti kita mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini.